Di sini ada lintasan parabola, di mana lintasan parabola ini adalah normal ya. Kalau kita lihat di sini, Y-nya di sini adalah titik Y0. Y0 itu adalah titik mula-mula benda itu berada di sumbu Y. Y0-nya sama dengan 0, dan di titik ini yang terakhir Y-nya sama dengan 0. Kita tidak akan menggunakan cara cepat, kita akan menggunakan basic dari parabolanya ya. Jadi dibiasakan, itu akan mempermudah kita mengerjakan soal-soal parabola untuk tipe-tipe yang lain. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per second. Di sini adalah V0 ya, 100 meter per second. Sudut elevasi 37 derajat, dikasih tahu sin 37 3/5 dan cos 37 4/5. Sebenarnya harus kita hafalkan 37 dan 53 itu adalah dianggapnya segitiga istimewa, walaupun sebenarnya nggak tepat-tepat banget gitu. Jadi 37 sama 53, depan 37 yaitu angkanya 3, 4, dan 5. Nah, kalau sin itu perbandingan depan per miring, sin demi ya. Di cara mengingatnya sin demi, depan 37 adalah 3, miringnya adalah 5. Terus cos 37 adalah cos sami. Sami itu artinya samping, samping dari 37 adalah 4, miring 5 ya. Nah, tentukan penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal. Berarti rumusnya adalah Vx itu sama dengan V0x, dimana kalau kita jabarkan komponennya, V0x itu artinya V0 dikali cosnya cos alfa ya. Karena kalau kita buat penjabaran vektor di sini, berarti di sini ada Vx dan ada Vy. Nah, secara trigonometri, kalau kita di sini adalah sebagai V0-nya, ini adalah V0-nya ya. Berarti kan ini V0-nya V0x, dan sini adalah V0-nya V0y. Kalau kita menggunakan trigonometri perbandingannya, berarti kalau kita mau mencari cos alfa, cos itu adalah samping. Sampingnya adalah V0x ya, V0x, dan miringnya adalah V0. Nah, oleh karena itu, kalau kita kalikan, berarti V0x ini sama dengan V0 dikali cos alfa ya. Makanya V0x ini V0 kali cos alfa. Nah, V0-nya dikasih tahu 100 dari soal. Cos alfanya sudutnya 37, tinggal kita masukkan 4/5. Untuk soal yang B, penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal atau sumbu Y. Berarti kita masukkan V0y sama dengan V0 dikali sin alfa, sama dengan 100 dikali sin 37, yaitu 3/5. Nah, sama dengan hasilnya 60 meter per second. Jadi kalau kita memakai V-nya, cocok kan akar dari V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat, di mana V-nya di sini adalah 100, itu sama dengan akar dari V0x-nya adalah 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Itu cocok ya, berarti penjabaran komponen kita benar gitu. Tapi nggak perlu, ini hanya untuk mengecek aja, maksudnya adalah seperti itu. Soal yang C, tentukan kecepatan peluru saat T sama 1 second. Kecepatan pelurunya pada saat 1 second yaitu akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, sama seperti ini ya. Cuma kalau ini V0, di sini adalah V. V itulah kecepatan pada saat tertentu. Kita anggap di sini adalah 1 second. Kita harus mencari Vx dan Vy-nya, tapi Vx ini dalam gerak parabola, Vx-nya sama dengan V0x. Berarti nilainya 80 ya. Jadi kita akar, kita masukkan Vx-nya sama dengan V0x, yaitu 80 kuadrat. Untuk Vy-nya baru kita mesti cari. Vy itu rumusnya adalah V0y min G dikali T.
Fenol Y-nya udah kita hitung 60 dikurang gravitasinya 10 dikali 1 sama dengan 50. Berarti kita masukkan V-nya 50 kuadrat sama dengan 10 akar 89 meter per second. Yang D adalah arah kecepatan peluru saat T-nya 1 second terhadap garis mendatar atau horizontal. Untuk mencari arah kecepatannya, berarti kita memakai rumus tangen alfa sama dengan VY per Vx. Nah, VY-nya kita udah mencari 50 dan Vx-nya adalah 80. Jadi sama dengan 5 per 8. Karena dia bukan istimewa sudutnya, berarti kita harus menggunakan kalkulator ya. Jadi nilai alfanya yaitu sama dengan arkes tangen 5 per 8, atau nilainya sama dengan 32 derajat. Tinggi peluru saat T sama dengan 1 second. Rumus tinggi yaitu Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Ingat tadi gambar pertama kali, Y0 nya adalah 0 dan Y nya di sini adalah 0 ya. Nah kalau begitu, tapi pertanyaannya bukan sampai ke bawah, tapi pertanyaannya pada saat 1 second, kita nggak tahu di mana posisi 1 second. Jadi bisa aja dia di sini, berarti kalau di sini berarti Y nya yaitu gimana dari sini ke sini gitu misalnya. Dari sini, dari bawah tanah sampai ke atas ini ketinggiannya berapa pada saat 1 second. Tetapi yang pasti Y0 nya adalah 0 karena posisi awal bendanya di Y0 nya 0 ya. Kita masukkan 0 ditambah V0 nya tadi udah dihitung 60 dikali waktunya 1 second dikurang setengah dikali gravitasinya 10 dikali 1 kuadrat. Jawabannya 55 meter. Berarti ketinggiannya 55 meter setelah bergerak 1 second. Jarak mendatar peluru saat T sama dengan 1 second. Jarak di sini berarti kita nyari X. Rumusnya V0X dikali T. V0X-nya tadi udah dihitung 80 dikali 1. Jadi sama dengan 80 meter. Waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Syarat mencapai titik tertinggi, ingetin ya, VY-nya sama dengan 0. Kita gunakan rumus VY. VY sama dengan V0Y min G kali T. VY-nya 0, V0Y-nya tadi 60 dikurangin 10 dikali T. T ini adalah waktu yang kita ingin cari. Berarti 10T sama dengan 60. Ternyata waktunya adalah 6 second untuk mencapai titik tertinggi. Kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Ingat ya, mencapai titik tertinggi artinya tadi V-nya 0 dan Vx itu sama dengan V0x. Jadi gerak parabola dimanapun kejadiannya, Vx itu pasti sama dengan V0x-nya. Kalau gitu V-nya rumusnya akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Tapi karena dia Vy-nya 0, berarti kita memakai rumusnya akar dari Vx kuadrat. Jadi sama dengan Vx. Dan kita tahu Vx-nya 80. Jadi hasil 80 meter per second. Tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kita sudah menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum atau titik tertinggi, yaitu 6 second. Tinggi ini berarti kita mencari pakai rumus Y ya. Y sama dengan Y0 ditambah V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Y0 nya 0, V0Y nya yaitu tadi 60 dalam waktunya 6 second ya, kita dari sini 6 second dikurang setengah dikali 10 dikali 6 kuadrat sama dengan 180 meter. Pertanyaan selanjutnya, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai sasaran, yaitu jarak terjauh dari arah mendatar. Kita sudah mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, yaitu 6 second. Sebenarnya ada dua cara, ya kita pahami di sini. Kalau misalkan dia gerakannya parabolanya bentuknya seperti soal ini, begini ya.
Jadi kita udah mencapai titik tertinggi adalah 6 second. Berarti kejadian separuh jalannya lagi pasti 6 second juga. Jadi totalnya adalah 12 second. Tapi andaikan kita nggak tahu dah, kita memakai rumus syarat mencapai sasaran atau jarak terjauh di sini, yaitu syaratnya adalah pada saat y-nya sama 0 ya. Kita gunakan rumus y sama dengan y0 ditambah v0y kali t min setengah gt kuadrat. Y-nya adalah 0, y0-nya juga 0, v0-nya adalah 60 dikali t, t ini adalah yang ingin kita cari, dikurang setengah kali gravitasi 10 ya, 10 kali setengah 5, jadi 5 t kuadrat. Jadi 5 t kuadrat sama dengan 60 t. T di sini kita bisa hilangkan. Jadi 5 t sama dengan 60, berarti t-nya sama dengan 12 second. Boleh juga pakai cara seperti ini. Atau cara cepatnya tadi tinggal dikali 2 dari waktu titik tertinggi. Jarak terjauh yang dicapai peluru. Ya udah, kita tinggal mencari rumusnya dari x sama dengan v0x dikali t. Kita udah mencari waktu mencapai titik terjauhnya 12 second. V0x-nya adalah 80, berarti tinggal 80 kali 12, 960 meter.